Halo teman-teman pemuda Indonesia dimanapun kita berada. Selamat datang di Podtalk, podcast dari PPI Dunia yang akan membahas berbagai topik menarik dari mahasiswa Indonesia di berbagai penjuru dunia. Di podcast episode kedua ini, kita akan ngobrol lebih santai dengan tema yang super duper menarik bagi para mahasiswa atau bahkan calon mahasiswa, yaitu mitos versus fakta, benarkah kuliah di luar negeri seseru di Instagram? Bersama kita hari ini sudah hadir narasumber yang kece, yaitu Kak Kevin, mahasiswa S1 International Relations, Najmuddin Erbakan University, sekaligus Direktur Direktorat Komunikasi dan Informasi PPI Dunia. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya, langsung ke pertanyaan. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih buat Kak Kevin, menurut Kakak, hal apa yang paling sering disalahpahami orang tentang kehidupan mahasiswa di luar negeri? Oke, mungkin sebelumnya aku izin perkenalkan ulang, nama aku Kevin. Biasa dipanggil Kevin ya teman-teman. Nah, aku jadi Direktur Kominfo di PPI Dunia tahun ini dan aku juga mahasiswa di Turki gitu. Nah, tadi karena awal tadi nanya ya, kira-kira apa sih yang sering disalahpahamin untuk mahasiswa ya, kalau khususnya mahasiswa Indonesia saat lagi kuliah di luar negeri gitu. Nah, mungkin teman-teman perlu disclaimer dulu, aku mahasiswa udah 5 tahun ya di Turki, jadi mungkin ini berdasarkan experience aku sendiri. Jadi memang ada beberapa hal gitu yang sering kita remehkan gitu saat kita dari Indonesia ke luar negeri gitu. Yang pertama mungkin masalah cuaca. Mungkin kan teman-teman, kita hidup di negara tropis ya, jadi kita cuma ada musim hujan dan musim kemarau gitu. Nah, saat kita keluar negeri, kalau misalnya teman-teman ke negara tropis lagi mungkin aman ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ke negara Eropa yang ada 4 musim, nah mungkin teman-teman kurang mempersiapkan kayak ketahanan tubuh atau pakaian. Nah, sehingga memang banyak dari teman-teman Indonesia yang lagi kuliah di Eropa juga kadang ngerasa kok dingin banget, jadi demam, jadi ini karena badan kita belum ada adaptasi. Tapi selain itu kita juga bisa mempersiapkan dengan mungkin menyiapkan vitamin, terus kita juga menyiapkan badan supaya terus fit, dan juga mungkin pakaian gitu. Mungkin yang kedua adalah bahasa. Mungkin teman-teman perlu teman-teman ketahui juga, teman-teman juga harus mempersiapkan setidaknya level awal untuk bahasa negara dari negara yang kalian tuju. Contoh misalnya di Turki, setidaknya teman-teman sudah tahu level dasar tentang percakapan dalam bahasa Turki sebelum mungkin teman-teman nanti belajar di sini. Atau mungkin yang pakai bahasa Inggris, misalnya di negara yang pakai bahasa Inggris, teman-teman juga harus mempersiapkan dari awal supaya hal-hal receh atau misalnya hal-hal dasar itu teman-teman sudah bisa kuasain, entah beli belanja atau segalanya. Mungkin itu ya, karena ada 2 hal yang mungkin kadang suka diremehin sama calon mahasiswa atau calon pelajar sebelum kuliah ke luar negeri atau sebelum sekolah ke luar negeri gitu. Relate banget ya, emang harus di search dulu nih apa yang harus dipersiapin sebelum ke luar negeri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kalau disuruh memilih satu momen yang jarang terlihat di media sosial tapi paling sering dialamin sama Kak Kevin dan teman-teman mahasiswa luar negeri, nah menurut Kak Kevin apa itu? Oke, mungkin ini kasih tahu juga ke teman-teman kalau apa yang kita share biasanya di Instagram, di Facebook, atau di media sosial manapun, ya pasti banyak yang baik-baiknya ya. Jadi kadang ada beberapa hal mungkin yang nggak kita share itu mungkin tentang khususnya mungkin yang bakal relate sama mahasiswa yang lagi luar negeri itu homesick. Bagaimana teman-teman berangkat ke luar negeri, nggak ada teman, mungkin ya awalnya nggak ada teman, nggak ada keluarga satupun, cuman bertekadkan koper 25 kilo gitu kan, berangkat ke luar negeri dengan tekad doang gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri ya, ini pengalamanku saat kita ke negara tujuan dan akhirnya kita menemukan teman dan juga mungkin keluarga ya, entah ada yang keluarga angkat, entah ada itu orang lokal yang menganggap kita sebagai keluarga mereka. Nah, mungkin itu ya jadi hal yang paling memorable ya buat kita semua gitu. Mungkin di saat keluarga cuma bisa support lewat mungkin finansial, tapi nggak bisa support secara raga ya gitu. Kita di sini mungkin jamnya beda sama keluarga di Indonesia,
mungkin lagi kan belum punya teman-teman yang banyak gitu, ngerasa sendirian terus gitu. Nah jadi mungkin aku sangat-sangat senang gitu saat ketemu orang dan akhirnya orang itu welcome ke kita, dia nerima kita kayak sini yuk temenan sama aku, ayo mau nggak kesini, atau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kayak kamu dari mana gitu, ini nih ada sedikit rezeki, atau misalnya dia ngasih apa atau ngajak makan gitu. Nah itu mungkin hal yang paling berkesan lah gitu, yang mana kadang jarang kita share di sosial media gitu, dimana saat kita lagi deep down kan, lagi kuliahnya lagi susah, mungkin entah lagi ada masalah lain, terus hal yang bikin kita bounce back itu ya saat kita ketemu orang yang baik di jalan, mungkin kan saat kita ketemu teman baru gitu. Nah jadi mungkin hal-hal kayak gitu yang kadang bikin kita semangat lagi untuk menjalani kuliah kita di luar negeri gitu, mungkin gitu kan. Memang betul ya, di medsos itu kita cuman share yang senang-senangnya aja gitu kan, nggak mungkin kita nge-share, jarang banget orang yang mau nge-share jarang banget ya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar yang dihadapin sama kuliah di luar negeri yang sebelumnya sama Kak Kevin nggak pernah terfikirkan? Oke, ini tantangan ya. Mungkin kalau tantangan ini menurutku mungkin tentang bagaimana kita bisa memahami budaya dan juga kebiasaan di negara yang kita tuju. Contoh kita di Indonesia, kita sudah terbiasa, mungkin teman-teman sampai SMA ya di Indonesia, berarti which is 18 tahun lah situ. Dari lahir sampai selesai SMA itu kan umur 18. Nah, jadi teman-teman sudah terbiasa sama budaya Indonesia, tabiat orang Indonesia, kelakuan orang Indonesia, ataupun hal-hal yang berkaitan sama human behavior ya, maksudnya itu perilaku manusia gitu. Nah, saat kita ke luar negeri, jadi kita bakal menemukan banyak fenomena, bukan fenomena mungkin ya, kita bakal menemukan banyak hal-hal baru lah gitu, entah kebiasaan orang lokal yang menurut kita itu nggak biasa gitu, atau mungkin budaya mereka yang asing di telinga kita, asing di mata kita gitu, atau mungkin bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain. Nah jadi menurutku, aku tuh suka kesulitan di awal itu untuk memahami bagaimana orang yang ada di Turki itu berinteraksi. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri lain juga mungkin relate ya. Entah bagaimana mereka saling berinteraksi, entah bagaimana mereka saling mereka tuh bersosial gitu. Nah, jadi memang tantangan terbesar itu kita itu harus bisa memahami mereka. Karena kita yang merantau ke tempat mereka, otomatis kita yang harus beradaptasi, atau kita yang harus memahami konteks yang ada di lingkungan sosial mereka. Nah, kadang kan gini, kadang kita itu suka kebawa apa yang biasa kita lakukan di Indonesia, terus kita bawa ke Turki, atau kita bawalah ke negara yang lagi kita tempat kuliah gitu. Nah, tapi teman-teman kayaknya nggak bisa kayak gitu. Jadi saat kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita juga harus memahami konteks sosial mereka gimana, budaya mereka, dan perilaku mereka, sehingga saat kita berinteraksi itu nggak ada ketegangan, kecanggungan, atau kesalahpahaman, karena kita sudah bisa belajar cara memandang dari perspektif lain gitu, selain apa yang dari kita bawa. Mungkin kayak gitu Kak Nawal gitu ya. Ya betul banget ya Kak, sama sih kayak yang aku alamin juga, kayak salah satu tujuan kita belajar di luar negeri itu memahami budaya mereka gitu, jadi otomatis kita harus beradaptasi sama cara bersosialisasi mereka dan lingkungan mereka gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin tadi udah sempat beberapa disinggung sama Kak Kevin ya. Kapan pertama kali merasa homesick dan gimana cara ngatasinnya? Oke, jujur homesick itu baru hadir saat mungkin sebulan setelah aku sampai di Turki. Kenapa? Karena saat sebulan pertama kita masih seneng explore. Jadi kita tuh masih suka jalan-jalan gitu kan. Pokoknya sebulan pertama itu kita jalan-jalan terus. Sampai akhirnya mungkin kita sudah mulai capek, atau kita sudah mulai puas gitu ya, jalan-jalan di negara baru ya, namanya negara baru pasti kayak ekspor ya gitu. Nah di bulan selanjutnya kita baru ngerasa tuh kayak aduh, mulai tuh sedih-sedih. Kenapa sedih? Karena sedih itu datang tuh di saat kita lagi ngerasa kayaknya kehidupan yang sesungguhnya tuh baru mau mulai deh gitu. Di satu sisi apakah
kuliahku selama berapa tahun ke depan bakal lancar. Maksudnya overthinking tuh lah ya, apalagi Getri kan gampang overthinking gitu kan. Apakah aku bakal dapat temen nanti di bangku kuliah, apakah aku nanti bakal join kegiatan atau organisasi di kuliah, atau aku nanti bakal, maksudnya tuh pertanyaan yang tentang apakah. Terus baru di saat mulai kayak makan tuh udah mulai kepikiran tuh, aduh kalau aku di rumah kayaknya makannya lebih enak. Ya namanya merantau, kita pasti bakal makan ya mungkin nggak bakal pernah mewah ya, mungkin sesederhana atau secukup-cukupnya apa yang kita punya gitu. Misalnya uang kita segini, ya udah kita cukup-cukupkan gitu. Nah jadi mungkin kepikiran keluarga di rumah, kalau makan di rumah kayaknya enak. Terus kalau misalnya ada ayah, ada ibu, pasti aku dibantuin ABCD, sedangkan aku di sini sendirian harus melawan semua rasa ketakutanku, pakai bahasa asing, ketemu orang asing, ketemu hal-hal yang mungkin nggak pernah kita temuin di Indonesia gitu. Nah jadi memang kalau aku sendiri homesick itu dari 1 bulan setelah aku pure jalan-jalan di awal gitu. Jadi setelah udah masuk bulan keduanya, baru itu kayak kepikiran apakah kuliah aku bakal seru ya atau enggak ya, baru itu homesick biasanya kayak gitu kan. Kayaknya teman-teman yang lain punya cerita masing-masing ya. Kalau aku jujur ngerasanya di bulan kedua itu. Mungkin ini juga ya salah satu faktor bikin homesick, bekal kita dari Indonesia udah habis mungkin ya. Betul banget. Mulai overthinkingnya mulai. Bener-bener ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, skill hidup apa yang paling berkembang sejauh ini selama Kak Kevin udah tinggal di luar negeri menjadi mahasiswa? Oke. Skill ya, ini menurutku yang mungkin bisa teman-teman pakai juga dimanapun mungkin ya, nggak cuman kuliah di luar negeri, mungkin di Indonesia juga gitu. Yang satu skill yang mungkin aku sangat-sangat coba mulai belajar dari awal itu bagaimana, ini mungkin soft skill ya, bagaimana kita bisa memanajemen diri kita sendiri. Dalam arti kata di Indonesia kita tuh terbiasa sama hal-hal yang kadang sudah ada rentetan atau aturannya, atau yang sudah abis ini gitu. Nah saat kita di luar negeri ya mungkin nggak ada orang yang bisa ngatur, nggak ada peraturan yang bisa mengikat kita. Ini untuk diri kita sendiri ya, bukan peraturan negara atau peraturan kampus. Maksudnya itu ini untuk kita sendiri. Maksudnya gini, kalau teman-teman nggak pengen sekolah, teman-teman tinggal nggak usah masuk. Kalau teman-teman mau sekolah ya teman-teman masuk aja. Atau teman-teman pengen jalan-jalan selama 1 tahun ya jalan-jalan aja. Atau teman-teman mau di rumah doang selama 1 tahun, ya udah teman-teman di rumah aja. Nah, jadi bagaimana aku bisa coba buat belajar memanajemen diri sendiri ya saat aku di luar negeri, di saat keluarga jauh, keluarga nggak bisa ngurusin kita secara langsung ya, misalnya gitu, physically lah gitu. Terus misalnya dosen juga nggak bakal ke rumah, dosen juga nggak bakal nanyain kita di mana gitu, atau teman-teman juga mungkin ya dalam arti kata peduli mungkin, tapi yang kayak oh ya udahlah mungkin dia emang lagi pengen kayak gitu. Nah jadi memang skill yang aku kuasain sampai sekarang itu bagaimana kita bisa memanajemen diri sendiri. Kita ketemu orang asing yang mungkin nggak kita sukain, atau dalam konteks yang kayak apa sih risih banget dia ya gitu. Nah bagaimana kita memanajemen diri kita sendiri, karena kita nggak bakal bisa mengatur dia gitu. Jadi yang bisa diatur itu diri kita sendiri, entahkah kita menjauh, entahkah kita ngomong ke dia gitu. Nah yang kedua ya bagaimana misalnya kalau dalam satu perspektif kita mendengar satu perspektif orang lain yang mungkin kita nggak setuju, kayak bagaimana kita memanajemen diri kita sendiri untuk coba ngomong ke dia kalau perspektifku begini gitu, atau teman-teman bisa menerima gitu. Nah jadi satu hal lagi, nggak semua apa yang ada di dalam otak kalian itu bakal sama apa yang ada di otak orang lain. Jadi ya buat teman-teman sendiri yang nggak usah takut kalau merasa berbeda gitu ya, karena mungkin setiap orang juga punya perspektif atau punya tujuan atau goalsnya masing-masing. Jadi ya mungkin apapun yang terjadi di luar negeri ya teman-teman bisa memanajemen diri sendiri, karena terlalu sulit untuk kita bisa merubah orang lain, merubah perilaku orang lain, atau merubah hal-hal yang memang sudah mereka lakukan bertahun-tahun di situ. Jadi yang perlu dirubah atau perlu diadaptasikan itu diri kalian. Bagaimana kita bisa memanajemen kehidupan kalian selama di luar negeri, manajemen diri kalian, waktu, dan juga mungkin memanajemen bagaimana teman-teman bisa melakukan hal-hal produktif dalam tekanan yang banyak gitu loh. Lagi kuliah banyak, tapi teman-teman harus juga ikut kegiatan olahraga, kegiatan kebudayaan, atau kegiatan hal-hal yang lain lah gitu. Jadi mungkin kalau dari aku itu ya kayak soft skill dalam memanajemen diri sendiri gitu.
Benar banget sih, aku setuju banget apa kata Kak Kevin juga ya, karena tantangan terbesar itu sebenarnya bukan datang dari orang lain, tapi diri kita sendiri gitu. Jadi skill untuk memanage diri kita sendiri itu harus terus dikembangin gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan sehari-hari yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya, dan ternyata kita perlu ngelewatin tantangan tersebut untuk membentuk diri kita saat ini gitu. Mungkin tadi udah disinggung kali ya, manajemen diri sendiri gitu. Mungkin ada gitu. Mungkin aku bawa lagi perspektif anak muda, karena mungkin kita sama-sama di usia gacor-gacornya ya, usia 20-an, dimana kita lagi pengen nunjukin kita itu siapa, kita lagi pengen explore seluas-luasnya, kita pengen unjuk gigi lah gitu ke siapapun bahwa ya I'm here gitu loh, aku di sini gitu loh, please look at me gitu. Nah jadi mungkin beberapa tantang atau beberapa hal yang mungkin harus kita lewatin dulu ya, mungkin dimana saat kita ketemu ini kan ego kita lagi tinggi-tingginya, akhirnya kita dijatuhkan oleh beberapa keadaan atau beberapa situasi yang mungkin nggak kita bayangkan sebelumnya. Contoh di saat kita lagi gede-gedenya kayak aku nih adalah anaknya si ini, contoh gitu kan, orang gede lah gitu mungkin di Indonesia gitu, aku adalah anaknya pengusaha yang punya omset berapa ratus juta gitu. Nah di saat kita ke luar negeri gitu, ya mereka nggak mandang background kita siapa, kita anak siapa, kita punya keluarga dari apa, maksudnya itu ya mereka nggak bakal peduli lah, ya whatever lah gitu kan, kayak kita backgroundnya apa gitu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana kamu bisa berinteraksi baik sama aku, bagaimana kamu bisa coba buat bersosial dengan baik di negaraku. Nah jadi teman-teman yang mungkin yang realitas yang mungkin berbeda ya, di saat kita di Indonesia kita mungkin jadi superpower ya, di saat kita luar negeri ya kita bukan siapa-siapa, dimana kita harus mengikuti semua peraturan yang ada, kita harus mengikuti semua tatanan yang sudah mereka siapkan gitu, atau kita juga harus mengikuti semua peraturan kampus gitu. Nah jadi menurutku buat teman-teman yang lagi mencari jati diri, mungkin saat kalian kuliah ke luar negeri ya kalian bakal ngerasa bahwa kalian itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya hal terbaiknya kalian tahu bahwa saat kalian itu ngelihat orang yang lebih besar dari kalian, ya kalian berusaha buat sampai ke titik itu, bukan kalian merasa kalian yang paling besar. Dan mungkin teman-teman ngerasa ya apa sih, dia aja mungkin yang ngeremehin aku, padahal enggak, ya bukan itu, karena memang teman-teman saat ke luar negeri ya kalian nggak punya, maksudnya tuh background di belakang kalian mungkin nggak bakal lihat orang gitu. Jadi tetap stay fokus aja sama apa yang ada di diri kalian. Jadi benar-benar kalian harus menaikkan value dari diri kalian sehingga kalian tidak diremehkan. Ya namanya kita perantau ya, pasti sering lah teman-teman dianggap dia masih apa gitu kan, kayak gitu. Nah jadi mungkin tantangan itu ya yang harus teman-teman lalui, sehingga saat teman-teman sudah selesai dari fase itu, teman-teman mungkin lebih humble, teman-teman mungkin lebih bisa menghormati pendapat orang lain, lebih bisa menghormati perilaku orang lain, atau lebih bisa menghormati orang yang mungkin ilmunya lebih besar, karena sifat superpower kita itu sudah dijatuhkan, sehingga kita menjadi diri kita sendiri yang mungkin lebih bijak gitu. Mungkin kayak gitu ya Kak Rawal ya. Oke, benar sih, kayak kalau misalnya menjadi mahasiswa di luar negeri itu rasanya kita start dari nol gitu ya. privilege yang ada di Indonesia itu belum tentu sepenuhnya bisa membantu kita di sini gitu. Bener banget. Iya, jadi ya tantangan besar banget gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, di balik semua tantangan itu, pelajaran dan perubahan terbesar apa nih yang Kak Kevin rasain buat diri sendiri? Oke. Tadi aku juga udah nyinggung ya bahwa setelah aku ngerasain bonds yang terlalu besar itu, yang aku ngerasa kalau aku di Indonesia aku orang yang berada, misalnya aku orang yang pintar atau apa, pas aku kesini ya aku ngerasa wah aku ternyata bukan siapa-siapa ya, dan aku harus lebih humble gitu loh. Nah pelajaran terbesar yang aku dapat adalah bagaimana aku bisa membaca situasi, dalam arti aku bisa menghargai setiap upaya
yang orang lain lakukan gitu. Nah, kadang kan kita suka ngeremehin misalnya suatu pekerjaan atau ngeremehin suatu kegiatan yang kita anggap apa sih itu. Nah, tapi setelah aku ngerasain banyak tantangan, obstacle yang di belakang tadi, ya aku ngerasa bahwa ya kehidupan emang sangat-sangat luas dan sangat banyak macamnya gitu. Sehingga kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih hormat, kita juga bisa lebih dalam arti kata kita bisa menghargai orang-orang yang mungkin ada di jalan, ada di kelas, ada dimanapun yang kita ketemuin gitu. Nah, jadi pelajaran yang aku dapat adalah aku bisa coba buat mencari makna dari apa aja yang orang lain lakukan. Jadi misalnya ada sesuatu kasus atau suatu kejadian, aku coba cari lewat dua sisi. Ya, sisi buruknya, misalnya ini kejadian buruk, ya sisi buruknya mungkin kita udah tahu, tapi kita coba cari sisi lain. Nah gitu, kira-kira apa sih penyebab dia melakukan hal tersebut, apa sih hal yang mendorong dia melakukan hal yang mungkin kita anggap tadi berbahaya atau aneh atau apa gitu. Jadi memang mencoba buat mencari tahu alasan dari suatu kejadian bukan hanya lewat satu perspektif, tapi bisa mencari lewat perspektif lain dan juga menghormati keputusan yang dia bangun. Karena ya mungkin keputusan satu-satunya yang dia lakukan adalah kuliah ke Turki misalkan gitu. Dia nggak ada pilihan lain, dia harus kuliah ke Turki gitu. Nah, jadi lebih bisa menghargai bahwa semua orang dihadapkan sama keputusan. Tapi ada juga orang yang tidak punya kesempatan untuk memilih salah satu keputusan. Jadi keputusan yang cuma bisa dia pilih adalah A gitu. Nggak ada pilihan B, C kayak kita gitu. Jadi bisa lebih melihat dari perspektif lain. Mungkin kayak gitu kan, Mbak. Oke, mantap banget nih. Pelajaran yang bisa diambil sama Kak Kevin gitu dari tantangan-tantangan yang Kak Kevin alamin gitu. Oke, selanjutnya kalau ada adik kelas yang cuman ngelihat kehidupan mahasiswa di luar negeri dari media sosial gitu ya, apa yang mau disampaikan sama Kak Kevin ke mereka? Waduh, buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, adik-adik kelasku dulu mungkin ya, atau kakak-kakak kelasku atau keluarga siapapun lah yang di Indonesia atau yang nggak tinggal sama aku di Turki gitu, mungkin aku bakal ngasih tahu bahwa kehidupan kami di sini tidak seindah apa yang kalian lihat di sosial media. Jadi kami di sini juga tetap struggle sama tujuan kami masing-masing. Kami juga struggle untuk menghadapi obstacle kami masing-masing. Jadi memang hal-hal yang kami share mungkin di sosial media itu hal-hal senangnya doang gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa kami juga di sini tahan homesick, kami menahan rindu keluarga, kami juga kami menahan lapar di saat uang nggak ada, kami juga kadang menahan kami mencoba buat lebih sabar untuk tidak pulang ke Indonesia demi membanggakan keluarga di rumah, membanggakan sahabat-sahabat atau siapapun yang mungkin ingin kita banggakan. Jadi memang di sini kami belajar itu, kami berjuang mati-matian supaya bisa membahagiakan kalian semua. Jadi harapannya saat teman-teman melihat kesenang-senangan kami di sosial media, teman-teman juga mendoakan kami supaya kami bisa dilancarkan dalam semua kegiatan, semua pembelajaran, semua hal yang bisa kami raih di sini gitu. Sehingga saat kami pulang, kami bisa bercengkrama kembali sama teman-teman, sama keluarga, dan kami juga bisa mungkin ya kami juga bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman di sekitar dan juga membanggakan nusa dan bangsa, bermanfaat juga buat agama dan semuanya lah gitu. Mungkin hal-hal yang berbau membanggakan ya kami sedang usahakan itu di sini. Jadi balik lagi, di saat kalian lihat kami di sosial media, jangan lupa juga doakan kami bahwa perjalanan kami di sini tidak mudah. Setiap orang punya rintangan masing-masing dan harapannya kami bisa melewati semua itu dan juga bisa pulang ke rumah, pulang ke Indonesia dengan membawa banyak manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar. Oke, mantap banget nih pesan-pesannya buat teman-teman yang di luar sana gitu ya. Kalau tadi pesan-pesan ya yang bisa disampaikan sama Kak Kevin, mungkin pertanyaan terakhir ini tips and trick. Seberapa sering sih mahasiswa bisa traveling selama belajar di luar negeri, dan apa strategi kakak dalam menghemat biaya? Oke, ini juga salah satu tips yang mungkin kayaknya semua mahasiswa yang lagi pengen eksplor itu pengen tahu ya gitu.
Jadi teman-teman pasti, karena apalagi kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, jadi kita juga pengen jalan-jalan dong gitu. Nah, yang pertama mungkin teman-teman harus tahuin dulu kalender akademik kalian itu sebegitu padat, sepadat apa. Dalam arti kata mungkin teman-teman bisa cek gitu kan. Biasanya kan sudah ada yearly academic years gitu ya. Jadi memang udah ada schedule buat, udah ada jadwal untuk apa namanya itu jadwal akademik gitu selama 1 tahun. Teman-teman lihat kira-kira teman-teman kosongnya itu di mana. Nah, nanti saat teman-teman udah mulai tahu, teman-teman itu udah harus kami ini mungkin tips ya. Kami itu kadang rela sedikit menghemat makannya sedikit atau makannya diperhemat gitu untuk kami bisa jalan-jalan. Jadi sekaligus teman-teman mungkin ada yang dapat beasiswa, mungkin beasiswanya ditabung setengahnya untuk nanti jalan-jalan ke negara lain atau jalan-jalan di negara tempat teman-teman belajar gitu. Nah, kalau kita itu biasanya setiap bulan kita nabung, kita sisihin uang gitu kan. Nah, nanti di saat ada waktu libur mungkin 1 bulan atau 3 minggu, nah kita itu biasanya langsung jalan-jalan. Jadi memang uangnya itu emang ada karena kita paksain ada. Jadi jadi bukan karena tiba-tiba ada uang kaget ya. Jadi memang kadang dalam 1 tahun kita biasanya nabung dalam 6 bulan, ya kan, setengah uang beasiswa kita tabung buat nanti kita jalan-jalan di akhir semester. Nah, biasanya akhir semester entah itu di musim dingin atau di musim panas, biasanya kita jalan-jalan. Kalau musim dingin biasanya kita main ski atau kita jalan-jalan ke negara-negara salju ya, atau tempat-tempat salju. Kalau musim panas biasanya kita jalan-jalan ke pantai atau kita eksplor negara-negara yang memang bagus di musim panas gitu. Jadi teman-teman tetap sisihkan uang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang lebih bagus, tapi kalau misalnya teman-teman uangnya kayaknya pas, disisihkan sedikit, makannya diperhemat gitu, pengeluarannya diperhemat, ngapenya diperhemat, supaya nanti di akhir semester kita bisa jalan-jalan. Yang terakhir mungkin kita harus cari tiket murah dengan memakai special price untuk mahasiswa. Jadi kan kadang nih ada memang special price untuk pelajar, sehingga kita juga pakai itu, yang mungkin awalnya harganya 1 juta jadi 600.000. Jadi memang lebih murah karena kita memanfaatkan status kita sebagai mahasiswa untuk kita bisa keliling kota yang ada di negara tersebut, atau kita keliling negara-negara yang ada di samping. Jadi biasanya kita pakai itu kan awal. Benar. Salah satu skill yang terasah mungkin ya adalah benar-benar menganalisis tiket, menganalisis tentang perencanaan bagaimana kita mau liburan. Benar banget. Itu emang skill yang perlu banget. Oke nih, sebelum kita closing, kita ada segmen fun. Jadi ntar aku kasih pertanyaan ke Kak Kevin langsung jawab cepat, gak boleh mikir lama. Nama segmennya ini rapid question. Jadi tadi aku lempar pertanyaan, Kak Kevin langsung jawab ya. Oke, yang pertama, mitos atau fakta kuliah di luar negeri itu setiap hari jalan-jalan? Mitos. Oh ya, mungkin sebelumnya Kak Kevin bisa ngasih tahu juga alasan jawab itu gitu ya. Oke. Mitos karena apa? Karena kadang uang gitu tuh habis dalam satu jalan-jalan, sehingga kita harus tabung lagi untuk bisa jalan-jalan lagi gitu. Jadi mungkin kita nggak selamanya bisa jalan-jalan. Oke, pertanyaan kedua, mitos atau fakta mahasiswa luar negeri pasti jago bahasa Inggris sejak awal? Mitos, karena ada beberapa negara yang memang dia mewajibkan bukan pakai bahasa Inggris. Contoh di negara Arab. Jadi memang teman-teman juga harus dicek ya, negara kalian tuju itu pakai bahasa apa. Mitos. Jadi nggak semua orang bisa pakai bahasa Inggris. Oke, pertanyaan ketiga, mitos atau fakta hidup di luar negeri bikin lebih mandiri? Fakta. Ya, terutama apa yang udah aku sampaikan tadi, kita dipaksa independen, kita dipaksa mandiri, kita dipaksa untuk bisa melakukan hal dengan sendirinya. Jadi skill yang pasti teman-teman rantau miliki adalah bagaimana bisa manajemen diri sendiri dalam kehidupan mereka gitu. Oke, lanjut pertanyaan keempat, mitos atau fakta homesick itu pasti dialami semua mahasiswa di luar negeri? Fakta dong. Jadi semua orang pasti homesick apapun yang terjadi. Mau ada uang, nggak ada uang, tetap homesick biasanya gitu. Karena kan yang kita rindukan keberadaan gitu, bukan yang kita rindukan hal lain gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima, mitos atau fakta kuliah di luar negeri selalu lebih mudah daripada di Indonesia? Mitos sih.
Tapi ini balik lagi, ini kayaknya setengah-setengah ya. Mungkin ada beberapa negara atau beberapa universitas yang mungkin rasanya lebih mudah daripada Indonesia, entah dari jalur pendidikan, kurikulum, entah birokrasi gitu. Tapi aku bilang mitos karena beberapa teman-teman luar negeri juga struggle dalam akademiknya, karena mereka biasanya belajar itu bukan pakai bahasa Indonesia, tapi melainkan pakai bahasa negara mereka tersebut atau bahasa Inggris gitu. Mungkin ini ya, banyak sisi yang mudah, sisi yang benar sulit gitu ya. Benar. Oke, ini last question nih. Mitos atau fakta kuliah di luar negeri bisa ngubah cara pandang hidup seseorang? Fakta, sangat fakta. Kenapa aku bilang sangat fakta ya? Karena memang di luar negeri kita bakal melihat banyak perspektif baru, orang baru, budaya baru, cara pandang ataupun lingkungan lah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi. Akhirnya setelah adaptasi itu outputnya adalah kita bisa memahami semua konteks yang ada di lingkungan kita. Bagaimana human behavior itu interact gitu, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, atau bagaimana lingkungan itu menciptakan orang dan menciptakan budaya yang mungkin berbeda sama apa yang ada di Indonesia. Makanya kita punya perspektif baru. Oke, akhirnya udah kelar nih podcastnya. Luar biasa banget ngobrol bareng sama Kak Kevin hari ini. Banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil ya, cerita-cerita yang bisa kita ambil. Semoga perspektif yang dibagiin hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemuda Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi di luar negeri atau bahkan jadi insight baru untuk yang sedang berkuliah di luar negeri. Makasih banyak Kak Kevin udah berbagi cerita yang sangat berharga di Potok PPI Dunia. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin episode kedua Potok. Jangan lupa untuk terus ngikutin konten-konten inspiratif lainnya dari PPI Dunia dan episode selanjutnya. Aku sebagai podcaster pamit undur diri. Sampai jumpa di Potok berikutnya. Tetap semangat mengejar mimpi dan sampai jumpa. Dadah. Dadah teman-teman, dadah. Kita tunggu di negara yang kalian impikan. Bye-bye.